17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka Kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Aku ingin kamu bisa menghadapi segalanya. Memang berat dan tak mudah, tapi kami akan selalu ada. Ayo, 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 Indonesia bisa, ayo, 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 bangkit bersatulah. ayo, 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 Kami di sini terus mendukungmu. ayo, 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 Bangkitkan bebanmu, ayo, 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 kejarlah mimpimu. ayo, ayo, ayo. Kami di sini terus mendukungmu. Ayo, 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 Indonesia bisa, ayo, ayo, bangkit bersatulah. ayo, ayo, ayo. Kami di sini terus mendukungmu. Ayo, 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 Lepaskan bebanmu, ayo, ayo, ayo. kejarlah mimpimu. Ayo, 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 kami di sini terus mendukungmu. Ayo, ayo, ayo. Hey, selamat malam pemirsa. Selamat bergabung kembali di kemeriahan Pelengkung Gading di TVRI Jogja. Saya Siwi Lungit seperti biasa tidak sendiri bersama rekan saya Mario Bros. Oh salah ya. Jibio Primus. Mas Jibio kali ini tampil luar biasa merah putih gitu ya, serasa bendera. Tapi kita juga nggak cuma berdua Mas, ada co-host kita ya, Dr. Maswar Nurdin dari Sanda Mandiri. Selamat malam. Selamat Pak Maswar. malam. Ya, Para penonton sekalian. pasti Pak Maswar ini Mas kangen sama Jogja, ya kan? Sudah lama juga nggak kemari. Betul, dibela-belain dari Apalagi Jakarta. dalam suasana memperingati proklamasi kemerdekaan ke-7 Dasawarsa. Iya, betul sekali. Dan jangan lupa juga pada hari ini kita juga memperingati 50 tahun TVRI TVRI Jogja. Jogja. Iya, tentu saja ini merupakan kebanggaan kita bersama dan khususnya TVRI Jogja ya. Karena memang kita baru saja merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-70 dan TVRI Jogja ini ulang tahun emas ya. Jadi kami juga ingin mengucapkan terima kasih untuk pemirsa setia kami yang selalu memantau, menyaksikan dan memberikan sumbang saran kepada TVRI Jogja. Iya. Termasuk malam hari ini juga ya? Termasuk malam hari ini, iya. Nah, kita memang nuansanya merah putih ya, Pak Maswar ya. Ini partner saya nuansanya agak berbeda nih, Pak. Ya kan? Ini biasanya kalau yang merah-merah tuh di atas. Ini kok yang merah kok dari putih di dalam. Pak, saya cerita sedikit Pak. Ini. Bagaimana, Mas? Kronologinya, saya sudah menyiapkan baju merah Pak. Ya. Ternyata pas dijemur hilang. Hilang. Tapi saya maklum Pak akhirnya. Bahwa mencuri itu, kalau merah itu kan berani Pak. Bahwa mencuri itu butuh keberanian. Berarti pas. Pas ya. Nah kalau yang dicuri putih, putih lambang suci. Iya. Itu sudah diambil. Koruptor itu mencuri tapi sok suci memang ya. Tapi topinya juga merah, Mbak. Topinya Iya, ya Pak. topinya merah. Nah. Ada yang unik loh Pak, kan ini ada bros Garuda. Garuda biasanya di dadaku, ini Garuda di topiku. Iya. Lebih tinggi. Saya Pak, orangnya konsisten Pak. Ya. Kemarin karena udah ngomong, yang di dadaku kan kamu. Iya. Aduh, bener nih Mas, kalau orang Jawa bilang tenane Mas. Makanya lebih tinggi Garudanya di kepala. Oh, iya. Iya, gitu ya Pak ya. Ya,
kita akan membahas tema yang sangat menarik. Ini relevan sekali dengan bulan spesial kita, bulan Agustus, yaitu Merdeka untuk Pendidikan, Merdeka untuk Kesejahteraan. Pak Maswar, kenapa nih tema ini penting untuk kita bahas? Ya, oleh karena merdeka itu bukan hanya sekedar merdeka dari segi politik ya, dari segi kedaulatan, tapi juga merdeka dalam bidang pendidikan. Betul. Dan yang lebih penting merdeka dalam bidang Kesejahteraan. Ya, artinya kalau kita melihat selama ini kita memang sudah merdeka, tapi banyak hal yang masih perlu kita perjuangkan, Iya. dan itu merupakan tantangan dan juga tanggung jawab kita bersama, begitu ya. Baik kita Dan maupun tugas kita semua. Betul, Karena betul. dulu kan The Founding Reporter kita kan mengantarkan ke depan pintu gerbang kemerdekaan. kemerdekaan. Iya. Hanya di depan pintu, Pak. Kapan Soalnya ada masuknya? tulisannya selain petugas dilarang masuk. Nah, kita tugas kita semua ini ya. untuk Iya. masuk ke dalam. untuk masuk ke dalam. Baik, Pak Maswar, Mas Dibyo, seperti Ya. biasa kita tidak hanya bertiga, tapi ada dua teman kita yang juga akan menemani pemirsa dan juga teman-teman yang ada di sini, juga pemirsa yang hadir di studio, ada Mas Kris dan juga Tisa. Selamat Ya. malam, Tisa. Selamat malam Mbak Sili, Mas Bibi. Iya. Ada kabar apa Nuansanya nih, juga Tisa? merah putih, Pak. Iya. Iya, betul. Iya, baik. Baik, selamat malam pemirsa. Merdeka. Ya. Merdeka! Oke, baik sekali, semangatnya luar biasa. Saya masih mengajak pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio untuk mengirimkan SMS ke nomor 0815 681 0505. Tentu saja SMS yang dikirimkan itu berupa kritik dan saran tentang tema pada malam hari ini yang luar biasa, yaitu Merdeka untuk Pendidikan, Merdeka untuk Kesejahteraan. Kami tunggu SMS Anda, jangan lupa, jangan salah kirim, tentu saja di nomor 0815 681 0505. SMS Anda kami tunggu karena satu buah handphone akan diundi di akhir acara. Baik, pemirsa yang ada di studio juga boleh untuk ikut mengirimkan SMS tentunya. Saya kembalikan kepada Mbak Siwi dan Mas Bibio. Baik, terima kasih Tisa dan juga Mas Kris. Nah, silahkan loh Bapak Ibu, Mas dan Mbak yang Boleh juga ya, sini ya. ingin mengirim SMS. Ini juga berlaku untuk Anda-Anda yang hadir langsung di Studio 1 TVRI Bukan saja yang di Jogja. rumah ya, Betul yang di sini Pak, juga. betul. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tema kita malam hari ini, pemirsa kami akan mengajak Anda untuk mengikuti visual berikut ini. Istimewa, Lengkung Gading kemari Jogja. Sungguh indahnya kalau kita rukun bersama. Jadi para dosen, khususnya juga anak-anak, bacalah tetapi juga sumbangkan bacaan itu. Oleh karena itu saya anjurkan Bapak nanti di antara 1000 buku, carilah buku yang harus dibaca oleh para guru, para siswa, dan sejauh mungkin guru dan siswa itu terjun ke desa, mendatangi pos-daya yang ada dan mengulang bacaan-bacaan tadi. Persis seperti Bapak tadi. Tidak saja dibaca tapi coba praktekkan. Yang istimewa, Lengkung Gading kemari Jogja. Sungguh indahnya kalau kita rukun bersama. Ya pemirsa, Merdeka untuk Pendidikan, Merdeka untuk Kesejahteraan, tema yang menarik sekali Mas Dibyo, yang juga akan dibahas oleh narasumber kita yang telah berperan dan punya kiprah banyak dalam pembangunan di negara Indonesia tentunya. Siapa Dan aja Mbak Sibi? ya, ini beberapa narasumber akan kita perkenalkan. Yang pertama telah hadir Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta, Dr. G. Sri Nur Hartanto, SHLLM. Selamat malam, Pak Nur. Pak Nur ya. Ya. Nah, di sebelahnya nih ada yang cantik-cantik ini. Seger deh ngelihatnya ibu yang satu ini.
Jangan ya, Bu, ya. Oh ya enggak dong. Ini beliau adalah Ketua Umum Kowani, Dr. Insinyur Giwo Rubianto Wiyogo MPD. Iya. Atau Boleh kita Giwo. bergabung ke atas ya. Kita bergabung ke atas Mas Dibio, Pak Mat. Ya. Selamat malam Ibu cantik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan di sebelah Ibu Giwo ada Ketua LPPM Universitas Negeri Yogyakarta, Profesor Dr. Ani Gufron. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Beliau juga mewakili Pak Rektor. Betul, betul. Ini beliau ini bapak saya, Pak, karena saya dulu kuliah di UNY. Iya, dan di Tetangga sana kampus saya dulu kos di sana. oh. Kirain. Iya, dan di sebelah kiri kita ini juga ada beberapa narasumber. Yang pertama adalah Ketua Yayasan Hari Ibu yang dimiliki oleh Kowani, yaitu Dr. Y. Sarimurti WSHM HUM. Selamat malam, Malam, Ibu. Ibu Sari. Ini Ibu Sari juga salah satu narasumber yang setia bersama TVRI Jogja ya. Dan di sebelahnya ada Ketua LPPM Universitas Atmajaya Yogyakarta. Beliau adalah Dr. I. Putu Sugierta Sanjaya SE MSI AKCA. Selamat malam Pak Putu. Betul. Dan juga ada perwakilan dari LPPM UNY, beliau adalah Dr. Arif Rohman. Selamat malam Pak Arif. Ya. Dan juga yang akan menemani kita berbincang-bincang ini Mas Dibio dan juga Pak Maswar, ada teman-teman mahasiswa dari UNY. Sebelah mana? Ya, Yang Di mana? mana? Boleh berdiri? Boleh Boleh berdiri? Pak. Iya, Ya, selamat ya. malam Cukup adik-adik banyak. kelas. Terima kasih, silakan duduk kembali. Selamat malam juga untuk teman-teman dari Universitas Atmajaya Atmajaya, Yogyakarta. Yogyakarta. Boleh berdiri? Silakan. Dan ya, tadi yang menemani Ibu Giwo Rubianto Wiyogo ada ibu-ibu cantik juga nih Pak dari Kowani. Mungkin boleh berdiri Ya. Ibu? Oh, banyak. Ibu bangsa ini ya. Terima kasih. Dan ada juga perwakilan dari Posdaya Purbadaya Terban. Selamat malam. Boleh berdiri? Bang. Ya, terima kasih. Dan ada juga dari Posdaya Ngudi Rejeki Sunda Gunung Kidul. Wah, dari Gunung Kidul. Baik, dan juga ada perwakilan dari Koperasi Tenun Mumbul Kalibawang Kulon Progo. Wah, dari Boleh berdiri? dari Kulon Progo. Ya, dan ini juga ada perwakilan dari 3 Posdaya dari Kulon Progo. Ada Posdaya Manunggal, silakan berdiri. Posdaya Binangun, ya, dan Posdaya Margimulyo. Selamat malam. Juga tadi yang telah menemani Prof. Andi Gufron ya dari LPPM UNY. Selamat malam Pak, boleh berdiri? Kita berikan tepuk tangan. Iya. Baik, tema kita sekali lagi adalah merdeka untuk pendidikan, merdeka untuk kesejahteraan. Nah, ini karena di sini ada Ibu Giwo ya, kita katanya kan ladies first ya Mas ya. Ladies first, second hand. Bu. Maunya jadi first lady. Oh, mau jadi first lady ya. Iya. Iya, Ibu Giwo, kalau kita melihat peran wanita itu begitu besar sekali ya. Namun juga ada beberapa peran atau beberapa wanita yang masih belum menjadi betul peran dan harus seperti apa beliau berkiprah dalam ranah domestik maupun juga pembangunan yang lebih luas. Sebetulnya peran wanita sebagai ibu bangsa itu yang seperti apa sih Bu? Ya, jadi begini, Kongres Wanita Indonesia yang didirikan sejak tahun 1928, kebetulan dimulai pergerakan dan didirikan Kowani itu di Yogyakarta. Wah, Nah, tepuk tangan ya. untuk Yogyakarta. Yang lokasinya adalah sekarang di Yayasan Hari Ibu Mandala Bakti Wanita di Jalan Solo. Jalan Solo. Ya, jadi di mana Yayasan Hari Ibu mempunyai nilai sejarah perjuangan. Di situ ada monumen pergerakan perempuan. Nah, pada tahun 1935 Kowani sudah mempunyai konsep dari hasil kongres, yaitu adalah kewajiban wanita Indonesia sebagai ibu bangsa. Nah, ibu bangsa pada waktu itu yang menyiapkan generasi penerusnya, generasi muda untuk kesadaran akan kebangsaannya. Karena kan zaman waktu itu masih zaman perjuangan. Nah, yang sekarang yang dinamakan ibu bangsa adalah wanita Indonesia yang sebagai pendidik yang utama dan pertama
bagi anak-anak Indonesia untuk menjadikan anak-anak Indonesia berakhlak mulia, pendidikannya yang baik sesuai dengan tata nilai yang dimiliki begitu. Jadi yang sekarang ini ibu bangsa ini sebagai ibu yang harus menyiapkan generasi penerus untuk menjadi generasi yang handal, generasi yang kuat akan tantangan zaman pada saat ini begitu. Ya, artinya memang tantangan wanita lebih kompleks sekarang ya Bu ya. Ya. Ya, kalau kita lihat dengan kompleksitas permasalahan saat ini, bagaimana Ibu kemudian melihat kiprah wanita? Apakah ada hal yang perlu dibenahi atau diimprove begitu Bu Giwo? Ya, jelas ya bahwa perjuangan perempuan ini harus banyak yang harus kita selesaikan ya, perjuangan untuk perempuan untuk mendapatkan kualitas hidup, kualitas pendidikan, kemudian dari bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, masih banyak yang kita harus perbaiki. Belum lagi perempuan-perempuan yang masih dalam ranah kerja untuk rumah tangga, itu masih banyak tenaga kerja wanita untuk keluar negeri banyak sekali. Nah, tetapi tentunya pada saat sekarang kita juga harus bangga banyak perempuan-perempuan yang sudah mempunyai karya-karya besarnya ya. Di antaranya sekarang Kabinet Kerja sudah mempunyai 8 menteri ya, menteri perempuan. Kemudian kita juga perlu bangga sudah mempunyai presiden perempuan. Nah, tapi di sisi itu banyak perempuan yang masih mengalami diskriminasi ya untuk dalam bidang politik juga yang sebenarnya kuotanya 30% tapi ternyata masih belum tercapai, masih 18%. Kemudian perempuan masih banyak yang mengalami kekerasan ya, KDRT di dalam rumah tangga. Nah, yang kenyataannya mungkin di daerah Jawa atau di daerah pedesaan bahwa KDRT itu menjadi ranah masih internal yang sebenarnya sudah menjadi suatu hal yang publik, suatu tanggung jawab bersama karena sudah ada undang-undang PDKN. Baik, ya. Terima kasih Ibu Giwo. Ini juga semoga menjadi penyadaran bagi masyarakat untuk bagaimana kemudian mencermati ya permasalahan-permasalahan yang dirasakan atau dialami oleh para wanita dan untuk kemudian bisa menemukan solusinya. Iya. Dan pemirsa, kami masih akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang dalam Plengkung Gading. Kami akan kembali sesaat lagi. Kita rukun bersama. Pekerjaan bukan jadi alasan untuk tidak memberikan ASI bagi bayi Anda. Perah ASI sebelum pergi bekerja dan saat bekerja. Kemudian, titipkan ASI perah tersebut kepada pengasuh untuk diberikan kepada bayi. Selain kita, bayi pun membutuhkan banyak mineral dan hanya ASI yang dapat memberikan bagi sang buah hati Anda. ASI bisa disimpan pada suhu kamar selama 6-8 jam, pada termos maksimal 24 jam, atau pada lemari pendingin dalam jangka 2 kali 24 jam. Pada freezer kulkas 1 pintu, ASI bisa bertahan hingga 2 minggu. Sedangkan pada freezer kulkas 2 pintu, ASI bisa mencapai masa tahan sampai dengan 3 bulan. Untuk mencegah lecet pada payudara, cucilah sekali saja setiap hari. Untuk tetap mempertahankan pasokan ASI, teruslah menyusui di malam hari, dini hari, atau kapanpun ibu tiba di rumah. ASI untuk masa depan, keluarga, dan bangsa.
Melalui penyehatan tradisional asli dari Tiongkok yang terkenal ampuh mengobati berbagai penyakit, Shinsei Aishin TCM hadir memberikan solusi bagi Anda yang sedang menderita penyakit kronis seperti keputihan, diabetes, hepatitis, rematik, tumor, susah hamil, rinitis, batu ginjal, lemah syahwat, dan penyakit kronis lainnya. Dengan penyehatan yang lengkap seperti akupunktur, wina herbal, dan elektroterapi, Anda akan kembali sehat dan segar serta rasakan kesembuhan Anda melalui penyehatan tradisional Shinsei Aishin TCM yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 9A Yogyakarta. Nomor telepon 0274 542 624 atau di 081 21833 6363 dan dapatkan diskon 30%. Ketika asma menyerang, pasti sangat mengganggu dan merepotkan. Shinsei Aishin, solusi tepat. Shinsei Aishin TCM, solusi bagi Anda yang ingin sehat. Kalau kita rukun bersama. Gundul-gundul pacul-cul, giwa kukul, gembelengan. Luar biasa. Cantik-cantik ya, cakep-cakep paduan suara Universitas Atmajaya Yogyakarta. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman dari Atmajaya. Makasih ya. Lagunya biografi saya semua. Pak Gundul pernah. Pacul. Itu Pacul sengaja itu. Atau Cakil kan. Kita bergabung bersama narasumber di Ya. atas ya. Itu lagu sengaja didedikasikan untuk Mas Dibio Oh, iya. memang. Saya yang pesen itu. Saya nggak usah jauh-jauh JKT48. Iya, ini betul. AMG Dari Atmajaya. 48. Selanjutnya Mbak, Iya. hubungan dengan tema kita. Iya betul. Kalau kita melihat ini ya teman-teman di sini, teman-teman mahasiswa yang masih belajar saat ini, tantangannya adalah bukan hanya semata-mata menyelesaikan sekian SKS, tapi lebih kepada bagaimana nanti menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam pembangunan bangsa, punya Ikut kontribusi, memberdayakan masyarakat. ya, dan peran yang luas begitu ya. Nah, Pak Nur sendiri sebagai Rektor Atmajaya, ada kebijakan apa Pak terkait dengan tema kita Merdeka untuk Pendidikan, lalu bagaimana memotivasi mahasiswa yang ada di Atmajaya?
malam hari ini, Universitas Atmajaya memiliki kebijakan bahwa mahasiswa selain belajar di kampus, mereka harus terjun ke masyarakat. Dalam terjun ke masyarakat ini caranya seperti apa? Mahasiswa diwajibkan mengikuti program kuliah kerja nyata. Dan sebagaimana yang sudah dilakukan beberapa saat selama ini, Universitas Atmajaya Yogyakarta dalam melakukan kuliah kerja nyata, dalam rangka meningkatkan soft skill mahasiswa, mereka harus menyatu dengan masyarakat, meskipun hanya dalam tempo kurang lebih 1 bulan. Tetapi mereka dibekali dengan banyak keterampilan, supaya ketika mereka berada dan menyatu di tengah masyarakat, mereka betul-betul bisa memberdayakan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki masyarakat. Iya, jadi bukan lamanya terjun, tapi kualitas terjunnya itu yang penting. Betul. Iya, betul. Kalau gimana? Kalau dari UNY Pak, seperti apa Prof. Andi Gufron? Terima kasih. Dalam konteks tema yang sekarang diangkat, relevansinya dengan policy yang diterapkan oleh UNY ini sebetulnya banyak, tapi satu kebijakan yang yang memiliki nilai tinggi terkait dengan tema ini adalah bahwa UNY ingin merealisasi suatu konsep yaitu education for all, pendidikan untuk semua. Ini sebabnya pada kurikulum tahun ini itu memasukkan mata kuliah pendidikan inklusi untuk semua mahasiswa. Harapannya apa? Ketika nanti mahasiswa ada di tempat kerja setelah dia lulus, maka dia bisa menyelesaikan pendidikan untuk semua anak, terutama anak-anak yang mengalami kebutuhan khusus ya Pak? Kebutuhan khusus itu. Dan itulah yang kadang-kadang belum bisa digarap secara maksimal. Dengan bekal itu harapannya para pendidik dan tenaga pendidikan bisa memberi layanan yang maksimal, yang harapannya nanti keinginan atau kehendak bangsa Indonesia untuk memberi pendidikan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing ini bisa terrealisir. Dan dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan warga negara. Nah, seperti disampaikan tadi bahwa memang mahasiswa ini diarahkan atau diproyeksikan untuk terjun langsung begitu ya ke masyarakat untuk merasakan, mungkin walaupun waktunya singkat, tapi disitulah tantangannya untuk bisa melebur begitu dengan memahami permasalahan yang ada melalui di lapangan. Antara lain yang disebut dengan kuliah kerja nyata. Barangkali elaborasi dari yang pimpinan-pimpinan tadi universitas bisa LPPM-nya menjelaskan barangkali bagaimana kaitannya itu. Betul Pak, tapi sebelumnya kita juga harus kembali menyapa Tisa nih Pak Mas War, karena mungkin sudah ada SMS yang masuk. Sudah ada berapa Tisa? Baik, terima kasih. SMS yang masuk ada 121 SMS. Baik, saya akan membacakan 2 diantaranya. Yang pertama, kami belum merasakan dari kemerdekaan masih banyak anak yang nggak bisa sekolah karena nggak ada biaya, banyak warga di sekitar belum hidup sejahtera karena keadaan ekonomi yang serba kekurangan. Lalu yang kedua, dari Sari di Sleman, apa visi misi untuk mewujudkan merdeka untuk pendidikan dan merdeka untuk kesejahteraan? Baik, saya masih mengajak pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio untuk mengirimkan SMS Anda sebanyak-banyaknya berupa kritik dan saran tentang tema pada malam hari ini, yaitu merdeka untuk pendidikan, merdeka untuk kesejahteraan. Kirimkan SMS Anda ke nomor 0815 681 0505. Jangan sampai salah, kirimkan ke nomor 0815 681 0505. SMS Anda kami tunggu karena 1 buah handphone akan diundi di akhir acara. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Siwi dari studio. Jadi masih ada kesempatan untuk kirim SMS Iya, ya, bisa termasuk tentu juga saja. untuk Bapak Ibu yang di sini dan juga Mas Mbak mahasiswa yang hadir. Silahkan kirim sebanyak-banyaknya ya. Dan tadi kita telah berbincang-bincang dengan Pak Nur dan juga Pak Hani. Kita ingin mengetahui di lapangan seperti apa nih ya Pak Maswar. Tapi sebelumnya pemirsa, kita akan istirahat sejenak. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Kenapa kalau di Al-Quran itu juga diharamkan kalau makan sampai berlebihan, karena munculnya ke penyakit tadi.
jadi alasan untuk tidak memberikan ASI bagi bayi Anda. Perah ASI sebelum pergi bekerja dan saat bekerja. Kemudian, titipkan ASI perah tersebut kepada pengasuh untuk diberikan kepada bayi. Selain kita, bayi pun membutuhkan banyak mineral, dan hanya ASI yang dapat memberikan bagi sang buah hati Anda. ASI bisa disimpan pada suhu kamar selama 6-8 jam, pada termos maksimal 24 jam, atau pada lemari pendingin dalam jangka 2 kali 24 jam. Pada freezer kulkas 1 pintu, ASI bisa bertahan hingga 2 minggu. Sedangkan pada freezer kulkas 2 pintu, ASI bisa mencapai masa tahan sampai dengan 3 bulan. Untuk mencegah lecet pada payudara, cucilah sekali saja setiap hari. Untuk tetap mempertahankan pasokan ASI, teruslah menyusui di malam hari, dini hari, atau kapanpun ibu tiba di rumah. ASI untuk masa depan, keluarga dan bangsa. Kalau kita rukun bersama. Sionona jang padede mari rapat kemari jangan takut beta cuma polose. Mari rapat kemari, jangan takut beta cuma polose. Badan sambutan baik-baik, jangan sampai ale tagai. Nanti pulang mama bisa bakal lain. Hey, rame-rame, mari ketong badansa rame-rame. Hey, 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 rame-rame, badansa goyang badan manis. Ekonomi UAJY Band luar biasa, rame-rame, sebuah tembang yang pernah dipopulerkan oleh Glenn Fredly ya. Memang bikin suasana rame, dan yuk mari rame-rame kita bangun bangsa Indonesia ya. Sepi yang pamrih, rame yang gawe. Betul, betul sekali ya. Tadi Pak Rektor juga Pak Ani telah menceritakan kebijakan-kebijakan bagaimana kemudian bisa memotivasi, memberikan inspirasi bagi mahasiswa ya, untuk kemudian belajar betul-betul terjun ke masyarakat. Nah ini ada yang memantau dari LPPM ya, setiap kampus yang mengetahui betul seperti apa di lapangan. Ada Pak Putu dari Atmajaya nih, silakan Pak. Mungkin bisa berbagi cerita di lapangan, itu tadi visi yang tadi. Betul. KKN di Universitas Atmajaya, program Posdaya adalah menjadi
program wajib bagi mahasiswa KKN. Sebelum mereka diterjunkan ke lapangan, mereka dibekali kurang lebih 2,5 bulan di kampus, kemudian di lapangan dibantu oleh asisten dosen pembimbing lapangan yang kami kenal dengan DPL, kemudian dibantu juga oleh dosen pembimbing lapangan yang membimbing dan mengawasi mahasiswa di KKN, di lokasi KKN. Kemudian selama di KKN, mahasiswa melakukan beberapa bidang kegiatan terkait dengan posdaya, seperti bidang ekonomi dan kewirausahaan. Jadi mahasiswa sebelum terjun ke lokasi KKN, mereka melakukan survei potensi-potensi apa yang bisa dikembangkan di daerah KKN. Termasuk di sini Bapak Ibu bisa melihat di depan di depan meja ini ada beberapa produk-produk hasil binaan dari Posdaya Universitas Atmajaya Yogyakarta, seperti kopi yang dihasilkan dari daerah Samigaluh, ya. Kemudian ada madu klanceng yang dihasilkan begitu. Kemudian ada teh dari regedek atau pegagan. Kemudian ada kain lap yang dihasilkan di daerah Kecamatan Kalibawang. Kalau yang kopi itu dihasilkan di Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh. Ya, jadi itu terkait dengan kegiatan ekonomi dan kewirausahaan. Termasuk membantu pemasarannya ya Pak ya? Termasuk. Jadi kami pertama itu membentuk Posdaya, kemudian setelah berikut penerjunan KKN berikutnya adalah pemantapan Posdaya. Pengisiannya. Ya, jadi pengisiannya. Jadi waktu awal itu mau sementara membentuk membuat keripik pegagan, kemudian berikutnya adalah mengemas keripik pegagan yang siap untuk dipasarkan. Nah kalau itu cerita dari Atmajaya begitu ya Pak Putih, kita ingin mendengar juga kalau di lapangan seperti apa ini Pak Arief, teman-teman dari UNY. Terima kasih. Saya tertarik dari pertanyaan SMS tadi ya. Pemirsa tadi ya, merasa belum merdeka. Sungguhnya merdeka itu apa atau sungguhnya ya? Dalam konteks historis, pada era penjajahan kolonial memang ada 3 ciri, yaitu diskriminatif, ada pembedaan antara pribumi dan warga Belanda atau asing ya, penguasa. Yang kedua adalah restriktif ya, membatasi, tidak boleh sampai ke jenjang lebih tinggi, dan yang ketiga adalah manipulatif. Jadi isinya itu di kurikulumnya dibuat supaya warga bangsa kita itu menjadi mental budak. Nah, oleh karena itu sekarang ini sudah berubah ya. Ciri-ciri seperti itu sudah menuju pada aksesibilitas yang lebih luas ya. Adanya lalu yang kedua adalah ekualitas ya, atau equity ya, keadilan, dan yang ketiga adalah quality, mutu. Jadi kalau tadi Prof. Andi tadi mengatakan education for all, ya kita tambahlah quality for all. Jadi oleh karena itu mutu menjadi kata kunci untuk pembangunan pendidikan ke depan ya, termasuk tadi bagaimana membangun kemerdekaan itu. Saya kira itu. Iya. Baik. Nah, tadi ada Ibu Giwo yang menceritakan tentang konsep ibu bangsa ya. Dan Kowani ini memiliki beberapa yayasan, salah satunya adalah Yayasan Hari Ibu yang ketuanya ketuanya adalah Dr. Yesari Murti. Ini Yayasan Hari Ibu ini bergerak di bidang apa saja, Bu? Konkretnya kegiatannya seperti apa? Iya, oleh para pendiri, waktu itu kan sebetulnya Yayasan Hari Ibu Kowani yang didirikan pada tahun 1953 didirikan dalam rangka memperingati seperempat abad dari Kongres Wanita. Ya. Peringatan tidak diinginkan dalam bentuk pesta, tetapi dalam bentuk membuat monumen. Dan salah satu monumennya adalah membentuk yayasan serta gedung yang ada di sekarang di Jalan Solo itu. Nah, tujuan utama dari pembentukan yayasan adalah membebaskan kaum perempuan melalui pendidikan. Baik itu pendidikan formal, maka sekarang ini di sana juga ada TK dan ada SMK Karya Rini.
yang umumnya siswa-siswinya adalah dari kalangan menengah ke bawah. Ya. Kemudian juga ada kegiatan pendidikan untuk masyarakat yang sifatnya non formal. Yang sekarang ini sedang kami coba kembangkan bersama-sama dengan BKUW adalah mempersiapkan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, khususnya mereka yang tidak beruntung sekolah formal, tetapi ke depan bisa punya bekal untuk bisa bekerja terutama di sektor rumah tangga daripada mereka bekerja di luar negeri. Tetapi dengan semacam kursus singkat itu tentunya harapannya dia akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ini yang dalam waktu dekat memang akan kami wujudkan, sekaligus juga mengajak dan memberdayakan organisasi-organisasi wanita yang tergabung di dalam BKUW di tingkat provinsi. Organisasinya? Ada lebih dari 30 Pak kalau di DIY. Di DIY seluruh. Sedangkan kalau di nasional saya kira lebih dari 80. 86 ya. 86 kalau di tingkat pusat. Jadi memang tidak semua organisasi wanita memiliki cabang di semua provinsi. Iya. Nah, Pak Maswar, kalau kita lihat ini ya beberapa kegiatan dari Yayasan Hari Ibu ini juga ada kemiripan dengan konsep yang dimiliki oleh Yayasan Damandari, khususnya konsep posdaya, agar kemudian bagaimana meningkatkan peran keluarga, pemberdayaan keluarga, khususnya untuk pendidikan dan kesejahteraan, begitu ya Pak Maswar? Ya, jadi benar tadi disebut tadi oleh Pak Putu itu adalah mengenai posdaya. Apa itu posdaya? Itu kepanjangannya adalah pos pemberdayaan keluarga. Jadi keluarga tadi termasuk perempuan, termasuk bapak-bapak, termasuk lansia, anak-anak semuanya secara inklusif bergabung di dalam pos pemberdayaan keluarga itu. Nah, posdaya itu adalah merupakan rangkuman atau merupakan sinergi dari upaya-upaya yang ada dalam 4 bidang: pendidikan, kesehatan, dalam bidang ekonomi atau kewirausahaan, kemudian bidang lingkungan, ada misalnya PAUD, ada misalnya BKB, ada koperasi, ada juga kelompok lansia, ada remaja dan sebagainya. Nah, itu semuanya itu digabung, disinergikan di dalam pos pemberdayaan keluarga. Baik. Iya, nah tadi seperti yang disampaikan oleh Tisa ya, masih ada waktu untuk SMS, Pak. Nanti akan kita undi dan mungkin kita juga perlu baca SMS yang telah masuk seperti apa begitu. Namun kita akan break terlebih dahulu, kami akan kembali sesaat lagi. Pekerjaan bukan jadi alasan untuk tidak memberikan ASI bagi bayi Anda. Perah ASI sebelum pergi bekerja dan saat bekerja. Kemudian, titipkan ASI perah tersebut kepada pengasuh untuk diberikan kepada bayi. Selain kita, bayi pun membutuhkan banyak mineral, dan hanya ASI yang dapat memberikan bagi sang buah hati Anda. ASI bisa disimpan pada suhu kamar selama 6-8 jam, pada termos maksimal 24 jam, atau pada lemari pendingin dalam jangka 2 kali 24 jam. Pada freezer kulkas 1 pintu, ASI bisa bertahan hingga 2 minggu. Sedangkan pada freezer kulkas 2 pintu, ASI bisa mencapai masa tahan sampai dengan 3 bulan. Untuk mencegah lecet pada payudara, cucilah sekali saja setiap hari. Untuk tetap mempertahankan pasokan ASI, teruslah menyusui di malam hari, dini hari, atau kapanpun ibu tiba di rumah. ASI untuk masa depan, keluarga dan bangsa. Melalui penyihatan tradisional asli dari Tiongkok yang terkenal ampuh mengobati berbagai penyakit, Shinsei Aishin TCM hadir memberikan solusi bagi Anda yang sedang menderita penyakit kronis seperti keputihan, diabetes, hepatitis, rematik, tumor, susah hamil, rinitis, batu ginjal, lemah syahwat, dan penyakit kronis lainnya. Dengan penyihatan yang lengkap seperti akupunktur, wina herbal, dan elektroterapi, Anda akan kembali sehat dan segar serta rasakan kesembuhan Anda melalui penyihatan tradisional Shinsei Aishin TCM
yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 9A Yogyakarta. Nomor telepon 0274 542 624 atau di 081218336363 dan dapatkan diskon 30%. Dari sedih maupun asam urat, keputihan yang tak kunjung sembuh pasti sangat mengganggu. Sinse-Aisin TCM, solusi bagi Anda yang ingin sehat. Kalau kita rukun bersama. Ya, terima kasih Anda masih bersama Cik. kami dalam Pelengkung Gading di TVRI Jogja. Ya, kalau tadi kita mendengar dari narasumber ya, kita rasanya juga ingin berbincang-bincang dengan teman-teman mahasiswa. Kita tadi KKN gitu ya. Ini kan teman-teman dari UNY ya. Dari UNY baru saja selesai. Barangkali salah seorang bisa cerita secara singkat apa saja pengalamannya di dalam KKN. Ya, silakan berdiri. Dihubungkan dengan tadi merdeka dalam bidang kesejahteraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam hadirin semua. Baiklah, di sini kami perwakilan dari KKN UNY yang dimana ini lokasinya kita ditempatkan di Terban. Mohon maaf, Mas siapa? Aryu Debian. Ya. Di mana pengalaman yang kami lakukan yaitu diantaranya yang pertama itu posyandu balita dan posyandu lansia, kemudian posyandu remaja. Nah, di sini fokus kita adalah posyandu remaja, di mana kemarin kita melakukan PIKR, program PIKR itu sendiri yaitu Pusat Informasi Kesejahteraan Remaja. Jadi di mana PIKR itu sendiri kita berikan untuk pendidikan bagi anak-anak remaja yang kemarin kita angkat isinya tentang kesehatan reproduksi. Di mana memang yang sekarang lagi marak-maraknya istilahnya seks bebas dan lain-lain. Maka dari itu kita dari sejak dini memberikan pendidikan untuk anak-anak remaja. Seperti itu Bapak. Baik. Ya. Nah ini dari UNY. Nah, sekarang Universitas Atmajaya mungkin salah seorang. Baik, tapi sebelum kita ke Atmajaya nih Pak Maswar, rasanya kita memang sudah saatnya untuk harus mengundi SMS yang masuk ya. Nah nanti baru kita akan ke mahasiswa dari Atmajaya. Silakan Tisa. Yang masuk. Ada berapa SMS? Yang masuk ada 265 SMS. Wow, iya. 265 ya. Iya, jadi kira-kira siapa yang mau mengundi nih? Mungkin Ibu Giwo ya. Ibu dari angka 1 sampai 265. Mau pilih angka berapa, Bu? Oh, 28. Baik, kami coba menghubungi. Ya. Baik, tadi ada teman dari UNY, ada juga dari Atmajaya. Silahkan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ingin menyapa selamat datang seluruh warga Desa Pagerharjo dan Banjarasri, keluarga yang telah mengajarkan kami dan memberikan kami kenangan selama KKN yang sangat berharga bagi kami. Tepuk tangannya. Menurut Tridharma Perguruan Tinggi, salah satu poinnya adalah pengabdian kepada masyarakat. Dan saya percaya bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Dan saya percaya adalah sebaik-baiknya mahasiswa adalah mahasiswa yang bermanfaat bagi masyarakat. Karena muara dari mahasiswa berakhir pada terjun kepada masyarakat. Maka dari itu benar kata Bapak Rektor kami, Pak Sri dan Bapak Ketua BPM, bahwa kami melakukan posdaya, membantu melaksanakan visi posdaya untuk menjahterkan masyarakat dengan misi mengimplementasikan beberapa program kerja. Semoga bermanfaat dan kami menjadi generasi penerus bangsa. Terima kasih. Amin, amin. Wah, luar biasa ya. Bahagia dan bangga rasanya mendengar semangat-semangat anak muda seperti ini ya. Katanya ya. Iya, betul. Di sini saya sudah terhubung dengan pemenang. Baik, silakan Tisa. Halo. Halo, selamat malam. Dari TVRI Jogja, ini dengan Mas siapa, di mana Mas? Iya, dengan Mas Rizky. Di mana Pak? Di Magelang. Iya, Mas Rizky di Magelang. Selamat karena pada malam hari ini Mas Rizky memenangkan 1 buah handphone dari Pelengkung Gading. Iya. Iya. Nanti akan dikonfirmasi lagi untuk pengambilan hadiah ya Mas ya. Selamat. Iya. Baik, selamat untuk Mas Rizky di Magelang yang telah memenangkan 1 buah handphone pada malam hari ini. Tepuk tangan untuk Mas Rizky ya. Baik, terima kasih Tisa, Mas Rizky tadi ya. Ya, nanti bisa diambil, silahkan. Dan pemirsa, seperti kami sampaikan di awal tadi bahwa bulan Agustus adalah bulan spesial
untuk kita bersama dan khususnya bagi kami TVRI Jogja, karena kita bangsa Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-70 dan kami TVRI Jogja tahun ini merayakan ulang tahun emas ke-50 tahun. Dan tentu saja ini merupakan kebanggaan tersendiri untuk kami rekan-rekan pertelevisian di TVRI Jogja. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ya, dan kita akan mengundang beberapa narasumber, Pak Nur dan juga Ibu Giwo, juga Profesor Ani Gufron untuk bisa bergabung bersama kita di sini untuk bersama-sama melakukan seremonial pemotongan kue ulang tahun TVRI Jogja, ulang tahun ke-50 tahun. Silahkan Ibu Giwo, Pak Nur dan Pak Ani. Iya, selamat ulang tahun TVRI Jogja ke-50. Selamat ulang tahun ya TVRI ya. Ini aja Pak biar tak kelindungan. Bu maju Bu.
kami bisa memberikan yang terbaik untuk Anda, bisa menjadi TV yang mengedukasi, melestarikan budaya bangsa. Akhir kata, saya Siwi Lungit dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Merdeka! Merdeka!